Banyak marketer yang merasa ini tidak etis dan sepertinya salah karena memanipulasi otak manusia. Tapi mereka sudah menganggapnya biasa karena semua brand juga melakukannya. That's business. I'm sure an argument could be made that it's manipulation, but it's what's driving our world. Lagi pula, banyak dari konsumen seperti kita juga senang dimanipulasi kan? Ya tentu bukan hanya itu masalahnya. Ketika manusia terus mengkonsumsi secara berlebihan tanpa kontrol, inilah yang terjadi. 13 juta ponsel dibuang setiap hari, 1,2 juta ton sampah plastik setiap hari, 250.000 ton limbah tekstil setiap hari, 170.000 ton limbah elektronik setiap hari. Visualize yearly waste generated in 2050. It's like that film WALL-E. The amount of stuff we're being encouraged to consume. The waste from this is getting everywhere, and it's affecting everyone on the planet. Jadi dampak negatif dari sebuah brand pada lingkungan sangat besar. Para marketer berlomba-lomba meningkatkan realitas sosial objektif bagi mereka sendiri tanpa memperhatikan realitas alam. Realitas yang punya cakupan lebih luas yang konsekuensinya lebih nyata. So the question is not if we are going to change as a society, but how we are going to change. Because we're either going to change by design or by disaster. Rusak dan terus membeli yang baru. There is no way to open this up and swap out the battery in any of them. The batteries will degrade after 18 months, a couple years. And then you're stuck and you have to go and buy new ones. This is evil. Lebih parahnya lagi, sampah tak hanya berasal dari kita sebagai konsumen. Lewat gerakan Retail Make Me, banyak pekerja mengaku bahwa sampah juga berasal dari penjual yang barangnya tidak laku. Ini sering terjadi terutama setelah hari-hari besar, di mana produksi seringkali berlebih. Brand merasa jika menjualnya dengan harga diskon atau memberikannya sebagai amal akan merusak citra brand itu. Jadi lebih baik barang yang tidak laku dirusak lalu dibuang, sekalipun belum pernah dipakai. This is what they do with unwanted merchandise. They order an employee to deliberately slash it so no one can use it. Selain citra brand yang rusak, inventory cost atau pengeluaran perusahaan untuk menyimpan barang-barang itu jauh lebih besar dibandingkan membuangnya. It was just cheaper to dump them than it was to try to redistribute them. Karena itu, banyak para aktivis lingkungan menuntut agar tiap perusahaan punya perencanaan produk hingga selesai dipakai konsumen, agar tidak menjadi sampah. Ini juga sering disebut end-of-life management. Every would plan for the end of life. Stop putting it on the consumer. Stop making it our responsibility. It's yours. Sayang saja terjadi. Banyak brand yang mengaku produknya akan didaur ulang. Namun faktanya, itu hanya agar konsumen merasa tidak bersalah dan terus beli dan beli. So product companies are putting these chasing arrows, huge chasing arrows, on all of this plastic packaging to try to convince the consumer that it's recyclable, they can buy it, guilt-free, throw it in the recycle bin, no problem. Dengan berkedok donasi, banyak brand fashion sebenarnya membuang baju bekas mereka ke negara lain. There was just too much clothing coming in. We are like 30 million people in Ghana, and you have 15 million pieces coming in every week. Too much clothing coming in. We are like 30 million people in Ghana, and you have 15 million pieces coming in every week. Manipulasi dan tipu daya dalam dunia bisnis seringkali merusak masyarakat dan lingkungan. Isu ini menjadi perhatian utama banyak pakar, termasuk Philip Kotler, yang dikenal sebagai salah satu pakar pemasaran terkemuka di dunia. Who is the first marketer in the world? The snake. I hate to admit it, because snake sounds like sneaky and so on and so forth. But the fact is that it was a snake who sold Eve on getting Adam to eat an apple. Kotler menyadari bahwa pemasaran tidak seharusnya hanya tentang menjual produk. Prinsip marketing juga sebenarnya bisa digunakan untuk mengkonstruksi realitas sosial lain yang lebih baik lewat bidang yang disebut social marketing. Agar video ini tidak terlalu panjang, kita akan membahasnya di episode yang lain. His IQ 75.
Ya intinya mudah-mudahan dari video ini kalian semakin paham apa itu realitas sosial dan semakin sadar bahwa setiap kelompok sosial kadang punya realitas sosialnya masing-masing. Sehingga harusnya kita bisa membebaskan diri dari kebiasaan menerima begitu saja. Karena realitas sosial faktanya ada yang merusak dan ada yang membangun. We can literally change the world. It can be deconstructed and reconstructed as it has been continuously throughout history. Jika kita kembali pada pernyataan Kotler bahwa setan adalah marketer pertama di dunia, bukankah sah saja menyebut bahwa para nabi dan rasul juga sebagai marketer? Mereka berusaha mengkonstruksi realitas sosial yang sebelumnya hancur dan cenderung merusak, menjadi realitas sosial yang lebih positif, lebih damai, dan membangun masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang. Ya, tapi itu semua di zaman dulu. Realitas sosial di zaman ini ada di tangan kita sendiri. Apakah kita mau menjadi pengubah realitas sosial yang membangun atau merusak? Atau jangan-jangan hanya ikut-ikutan?